Selamat malam Indonesia, selamat malam Nusantara. Apa kabar bagi kita semua? Mucho gusto, senang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat mengasihi Anda, Tuhan Yesus lebih mengasihi Anda. Dan kepada opung, kakek, oma, opa, mbah, ya, abang, bapak tua, bapak udah, ito, kakak, semualah ya. Tuhan memberkati, senang sekali saya bisa bertemu dengan Anda melalui layar Android Anda. Puji nama Tuhan. Dan kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur 91 sebagai renungan malam kita sebelum kita tidur, sebelum kita istirahat, supaya firman itu memberikan ketenangan bagi kita. Mazmur 91 ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tema kita, berkat Tuhan datang kalau Anda memiliki dua hal ini. Berkat Allah datang ketika Anda memiliki dua hal ini. Apakah kedua hal itu? Sebagaimana yang kita baca, yang pertama dikatakan oleh Alkitab, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Jadi yang pertama itu hatinya melekat kepada Tuhan. Pemazmur itu melekat kepada Tuhan, sehingga dia meluputkan dia dari segala persoalannya, dari segala masalahnya. Dan ayat ini juga yang saya katakan kepada jemaat Tuhan, untuk tidak takut, tidak khawatir akan bahaya COVID. Bukan berarti kita mengabaikannya, tidak. Saya mau katakan kita tetap harus 5M itu. Jadi kita harus tetap percaya kepada Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Karena ayat yang ke-7 dikatakan, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi ia tidak akan menimpa engkau. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat. Ya, bagi orang-orang fasik itu menjadi sebuah pembalasan. Jadi ingatlah bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang melindungi kita. Pemazmur dengan tegas mengatakan bahwa dia berlindung kepada Tuhan. Dan itu sebabnya dia memiliki dua hal ini, sehingga kita akan lihat berkat apa saja yang datang kepada dia, yang bisa melunakkan hati Allah. Jadi melekatlah Anda kepada Tuhan. Jadi melekat kepada Tuhan, Anda nggak bisa bersandiwara. Melekat kepada Tuhan, Anda tidak bisa seperti berpura-pura, nggak bisa. Tuhan tahu betul hatimu, pikiranmu, hidupmu, tindakanmu, perilakumu, apapun tentang engkau dia tahu. Komputer ilahi mencatat dari detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun, dan seterusnya. Jadi jangan pernah pikir kita akan pernah terluput. Kalau CCTV aja begitu berguna, apalagi CCTV-nya Allah, dia tahu persis ya isi semua dunia ini. Makanya dalam Pengkhotbah 15 ayat 3 dikatakan, the eyes of the Lord are in every place, beholding the wicked and the good. Jadi mata Tuhan ada di segala tempat untuk mengawasi orang berbuat jahat dan berbuat baik. Berbuat jahat dan berbuat baik, Tuhan tahu. Dan itulah disebabkan kita perlu memiliki hati yang melekat dengan Tuhan. Kalau hati kita melekat dengan Tuhan, melalui pergumulan kita, melalui doa-doa kita, mungkin di tengah malam, ya, kita datang kepada Tuhan, bergumul saat mungkin secara pribadi maupun bersama dalam doa malam. Tapi penting juga bagi kita untuk berdoa malam-malam, memohon kepada Tuhan. Dan Anda rasakan ketika Anda datang di malam hari, memang Anda melawan kantuk, tapi demi melekatkan hati Anda kepada Tuhan, itu perlu dilakukan. Puji nama Tuhan, karena Tuhan katakan, wah, anakku ini luar biasa, hatinya sungguh melekat padaku. Ya, sama seperti kepada Ayub, kau lihat kepada setan dikatakan, kau lihat ke hambaku yang hidupnya saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan apalagi nih,
dan menjauhi kejahatan. Ya sih kau berkati, kau pagari, kau apa yang miliknya apa yang dikerjakan diberkati. Coba enggak, tapi setelah itu juga kita sudah apa kemarin dan tadi pagi ya. Jadi begitu luar biasanya Tuhan itu. Tuhan tahu betul keadaanmu. Yang penting kita melekat pada Tuhan. Segala persoalanmu Tuhan akan urus. Dan yang kedua, apa yang kita miliki? Yang kedua, yang harus kita miliki. Dikatakan oleh pemazmur dengan jelas bahwa ia mengenal namaku, Yehova Jireh, ya, Allah yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Yehova Or, Allah itu terangku. Yehova Ori, Allah itu gembalaku. Yehova Sitkenu, Allah itu kebenaranku, dan lain sebagainya, ya. Dan yang paling penting, omnipotent, omniscient, omnipresent. Itu saya sangat sukai karena dia adalah Allah yang maha hadir, maha kuasa, dan maha tahu. Jadi tidak ada yang setan yang tahu tapi tidak maha tahu. Dia itulah sebabnya kalau engkau mengenali Allahmu yang maha hadir, sebenarnya kalau engkau mengenal Allah yang maha hadir itu, maka kita akan tertakut akan dia itu akan senantiasa ada. Kita tidak takut oleh karena dilihat, oleh karena kita ada kita kenal maka kita tidak berani berbuat dosa, tidak. Karena yang mengontrol kita adalah Tuhan. Jadi kita tahu persis dimanapun kita ada, menjaga kekudusan, menjaga kemurnian, menjaga kebenaran ilahi dalam hidup kita, itu penting. Jadi puji nama Tuhan. Jadi miliki kedua hal ini supaya berkat Allah datang. Apa saja dikatakan oleh Alkitab selanjutnya. Dikatakan dalam firman Allah itu yang sudah kita baca tadi, bila ia berseru, aku akan menjawab. Kalau engkau berdoa, dia jawab. Aduh, mantap dong, mantap, mantap, mantap. Punya Tuhan itu mantap, hebat. Dan saya tidak meragukan dia. Dan saya sudah mau melihat jalan-jalan terang yang Tuhan, ketika saya berdoa berpuasa kepada Tuhan, mohon supaya orang yang melarikan diri ditangkap, sudah ditangkap. Apapun yang saya pergumulkan saat ini, Tuhan mulai menunjukkan tanda-tanda terangnya. Jadi tetap berdoa, yakin bahwa percaya. Walaupun kita harus berdoa, berpuasa demi menggerakkan kasih Allah itu, ya kita lakukan. Puji nama Tuhan. Lalu kemudian ketika berseru, dia menjawab. Aku menyertai dia dalam kesesakan. Jadi walaupun hatimu melekat, engkau mengenal nama Allah, bukan berarti engkau tidak punya kesesakan. Tuhan izinkan itu agar engkau lebih bersandar kepada dia. Jadi terus kemudian aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Jadi apapun masalahmu, engkau akan diluputkannya. Dan yang anehnya itu Tuhan katakan aku akan memuliakan dia. Orang yang menghormati Tuhan aku akan hormati. Orang yang memuliakan Tuhan aku akan muliakan. Jadi di sini Tuhan, karena kita melekat, karena kita mengenal nama Tuhan, nah, kita mendapatkan berkat itu. Lalu kemudian dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Jadi kalau mau panjang umur, ya percayalah, melekatlah hati kita kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan keberkatan yang sangat luar biasa. Kemarin saya beberapa hari yang lalu menghadiri perayaan ulang tahun 85 yang masih kuat, masih sehat. Ya, karena dia memang takut akan Tuhan. Dia orang yang mencintai Tuhan. Jadi usia 85 tahun masih tetap beraktivitas, masih tetap ada di menolong anaknya di pasar, dan luar biasa ya. Tuhan memberkati. Anak cucunya juga diberkati oleh Tuhan. Nah, jadi itu dengan panjang umur akan kunyakan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku, dan juga Tuhan akan memberikan keselamatan. Memang tidak ada nama lain diberikan dalam dunia ini yang olehnya kita bisa diselamatkan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang pun sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Jadi hanya Yesus yang memberikan Anda jalan keselamatan. Tuhan memberkati kita semuanya, dan biarkan kalau engkau mau menerima berkat Allah, miliki dua hal ini. Yang pertama tadi apa? Ya, lekat kepada Tuhan. Lalu yang kedua apa? Mengenal nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Berarti Anda mendengarkan renungan saya malam hari ini. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa. Berkati firman bagi kami semuanya, sehingga berkat-berkat yang Kau janjikan itu datang kepada kami semuanya. Saat kami berseru, Tuhan menjawab. Saat kami
Oh Tuhan Yesus, mengalami kesusahan, Engkau hadir bersama dengan kami dan Engkau meluputkan kami dan memuliakan. Dan kami juga mendapatkan panjang umur dari Tuhan dan keselamatan dari Tuhan. Terima kasih. Berkati firman-Mu, berkati pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah, berkati gereja-gereja Tuhan Ars Nasional, gereja GP, dimanapun ada. Tuhan berkati rekan-rekan, sahabat kami yang melayani Tuhan di Ngarai, di Lembah, dimanapun. Tuhan juga berkati, sedang jemaat Tuhan juga Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, kami sungguh bersyukur. Dan bagi Anda yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya adalah orang berdosa. Saya mohon ampun padamu atas kejahatan saya, dan sucikan hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu. Sekarang saya buka hati saya untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupanku. Saya yakin sekarang saya menerima kehidupan yang kekal dan saya menjadi warga negara surga. Terima kasih Tuhan. Dan bagi Anda yang sakit, saya mau katakan Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasanya tetap bisa menjangkau engkau. Baik engkau yang sakit kanker, yang sakit pinggang, dan apapun yang sedang Anda alami. Saya tidak bisa sebutkan satu demi satu, tapi ketika engkau menyebutkannya di hadapan Tuhan, itulah yang akan Tuhan sembuhkan. Itulah yang akan Tuhan angkat daripadamu. Mari kita berdoa. Mari Tuhan, taruh tangan-Mu di tempat yang sakit. Mari Bapa di surga, dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa dan penuh kasih itu untuk menyembuhkan mereka yang ada di rumah sakit, baik dari COVID mereka, dari penderitaan pendarahan mereka di dalam nama Yesus, dari kanker mereka, sembuhkan mereka dari ginjal mereka, dari jantung mereka, dari patah tulang mereka dalam nama Yesus. Tuhan, pulihkan kembali keadaan, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan juga bagi yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisa berkata-kata, lumpuh berjalan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih, terima kasih. Bagi Anda yang mengalami keterikatan, kecanduan apapun, sehingga Anda tidak bisa hidup untuk membebaskan diri Anda, atau Anda tidak menjadi berguna bagi diri Anda, bagi keluarga Anda, bagi masyarakat dan lingkungan Anda. Tapi saya mau katakan, Yesus masih tetap punya kuasa untuk membebaskan engkau. Saya dulu adalah orang yang terikat dari berbagai macam-macam yang tidak baik. Tapi saya mau katakan kepada Anda, Tuhan adalah Allah yang akan terus menyatakan kebaikannya. Jangan menyerah, jangan putus asa, jangan katakan enggak mungkin. Bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Mari taruh tangan-Mu di dada dan katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, aku butuh Engkau. Bapa di surga, bagi mereka yang menaruh tangan mereka di dada, kami berdoa agar Engkau membebaskan mereka. Tuhan, tolong mereka dari segala keterikatan mereka, neraka itu, kecanduan, narkoba kah itu, perisek kah itu, zina kah itu, keinginan seks bebas kah itu, dan lain sebagainya. Engkau yang membebaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami yakin kepadamu Tuhan, Engkau akan menolong mereka untuk mengalami pertobatan sejati, karena Engkau masuk dalam hati mereka dan Roh Kudus memimpin mereka. Terima kasih Bapa, sehingga kami akan mendengarkan hidup mereka diubahkan, bahkan menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi dunia ini, mungkin saja bagi Tuhan, bagi orang percaya. Terima kasih. Dan bagi Anda yang mengalami berbagai pergumulan dalam hidup ini, angkat tangan Anda, tanda menyerahkannya kepada Tuhan. Ketika Anda angkat tangan, Tuhan yang akan turun tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka-mereka yang mengangkat tangan, saya tidak tahu persoalan mereka, tapi Bapa yang kusembah di dalam nama Yesus adalah Bapa yang mengenal hati mereka, Bapa yang mengenal kesusahan mereka, Bapa peduli terhadap mereka, Bapa cares terhadap mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka hamba berdoa kepada mereka, Tuhan tolong mereka, sehingga mereka terluput dan mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi persoalan rumah tangga dipulihkan kembali, persoalan anak-anak dibereskan kembali, ekonomi dibereskan kembali, karena dampak dari COVID ini Tuhan. Tidak sedikit umat-Mu juga mengalami penderitaan, orang-orang juga mengalami penderitaan. Itu sebabnya Tuhan bebaskan mereka. Tuhan punya cara way out bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukakan jalan bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, saya menyarankan Anda memasuki gereja lokal di mana Anda ada, dan kiranya terus memelihara iman Anda. Tuhan Yesus menyertai Anda. Bagi Anda yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, tolong jawab di kolom komentar, buat di kolom komentar, dan
atau melalui WhatsApp saya. Juga bagi Anda yang sudah ditolong dari berbagai persoalan, juga hal yang sama saya minta supaya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Dan berbahagia orang yang mendengarkan firman Allah dan yang menyimpannya dan melakukannya dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Dan apa saja yang orang lain ingin lakukan kepada melakukan juga demikian kepada mereka. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan, menjadi segala kebutuhan jasmani, rohani, dan lain sebagainya. Tuhan mampu menyediakannya bagimu di dalam Kristus Yesus. Dan yang tak kalah pentingnya adalah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bagi kita beraktivitas dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.